Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Siapa yang rindu diberkati malam hari ini, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Malam hari ini kamu datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menghampiri tahtanya, bawa pujian penyembahan yang terbaik, sebab Dia yang layak ditinggikan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Betapa hati kami melimpah di ucapan syukur kepadamu malam hari ini. Kami belum merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Kasih setiamu menopang kami sepanjang hari ini. Kami berikan kekuatan untuk dapat melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang boleh itu melimpah dalam hidup kami. Kami boleh dijagai, dilindungi, dipelihara sedemikian rupa Tuhan. Sehingga malam hari ini Tuhan, kami boleh tetap sehat, kuat semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bila malam hari Tuhan bersama umat di tempat ini, kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami mau datang beribadah kepada-Mu Tuhan, membawa pujian penyembahan kami, yang dengan segenap hati dan kekuatan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami dan kami siap beribadah kepada-Mu malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beribadah sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan baik. Saat ku menyembah-Mu, katakan Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Engkau bertata di atas pujian. Ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama dengan segenap hati katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Engkau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, biarlah Roh-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Engkau bertata di atas pujian. Puji
pujimu, Engkau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami mau menyembah-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, ku angkat hatiku, oh Tuhan. Kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu, sebab Kau yang layak terima segala pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Hanya Kau yang ditinggikan, hanya Kau yang dimuliakan selamanya, Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Haleluya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, karena kami tahu lebih baik satu hari di dalam pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari tempat lain Yesus. Kami mau tetap melekat di dalam hadirat-Mu Yesus.
Sebab hanya di dalam Kau Tuhan ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada pengharapan penuh. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Sebab kami tahu tidak ada yang seperti Kau ya Yesus. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang memperdulikan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di belantaramu, katakan daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan hormat kami akan bersih teman-teman, katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di belantaramu, katakan daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di belantaramu, malam daripada 1000 hari di tempat lain. Biar kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Segala Kau lebih baik, lebih baik satu hari di belantaramu, daripada 1000 hari di tempat lain. Biar kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati Kau lebih lagi Tuhan.
Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber hidup kami, dan pengharapan kami. Segala pujian, segala hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersorak-sorai sama-sama berkata, kita berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Yesus, sebab kita telah terima sukacita dari Tuhan. Bersama-sama kita katakan, tiba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kuasa-Nya, tak luka badai yang bergelora. Sukacita nyata, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, tak luka badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku. Kata-katakan hilang. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Haleluya, Kau sukacita kami Tuhan. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Oh haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangat. Kata-katakan hilang, takkan hilang kekuatannya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu.
Kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kemenangan kami. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan berikan kami waktu yang terbaik untuk kami boleh dalam hadirat-Mu memuji menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan kami umat-Mu tempat ini, kami akan membawa korban syukur kami melalui persembahan kami. Sucikan, kuduskan persembahan kami Bapa, supaya apapun yang kami persembahkan di hadapan-Mu semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita bagi Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kalau kata Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, katakan glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang percaya di dalam nama Yesus ada keselamatan, sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kita semua. Siapkan hatimu masih ke firman Tuhan malam hari ini. Kita percaya bahwa kasih sayang Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dan sayang. Tetapi kasih sayang Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Sebab Dia sendiri yang berjanji bahwa Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai saudara dan saya. Kasih Tuhan. Setia, sumber kekuatanku. Katakan Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku.
sebab Dialah sumber kekuatan. Engkau Yesus, Juru Selamat, harapanku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Kaulah Tuhan dan Rajaku. Biarlah kasih sayang-Mu melimpah bagi kami, Tuhan. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari berikan sorak-sorai yang terbagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Dalam kasih Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Beri tepuk sorak yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Kami mau Tuhan, kami bisa mencintai Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami. Kami mau percaya, beriman sampai sebiji sesawi kepadamu Tuhan. Sehingga apa yang Kau kehendaki menjadi kehendak kami. Apa yang Kau inginkan, apa yang Kau rindukan, itu menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar mengalami mujizat di dalam hidup ini. Kami mengalami mujizat kesembuhan, kami mengalami kemerdekaan. Bahkan kami siap untuk menerima warisan kerajaan-Mu Tuhan. Untuk itu sempurnakan kami dengan firman-Mu Tuhan, dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu yang siap disempurnakan dengan firman Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Beri tepuk sorak yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati, damai di hati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada sukacita di PDL Roy, ada damai sejahtera di PDL Roy. Dan melalui PDL Roy kita percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya Bibi Sepcandio, saya bawa misi dari Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, karena hari ini Tuhan memberikan kesembuhan ilahi buat kita semua. Hari ini Tuhan akan memberikan kemerdekaan buat kita.
Dan hari ini Tuhan mempersiapkan warisan kerajaan surga buat kita. Yang mau beri tepuk sorak bagi Tuhan kita. Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Yesus Raja, saya anaknya. Yesus Raja, saya anaknya. Yesus Raja, saya anaknya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya baru pulang dari Kaltara, tepatnya di kota Tarakan, di Sulawesi, Kalimantan Utara pun mengalami pemulihan yang ajaib di sana. Karena karya Tuhan semakin hari ini semakin nyata dan semakin dahsyat, ajaib dan luar biasa. Untuk itulah kalau sampai kita tidak mendapat bagian itu, sangat disayangkan dan sangat dirugikan. Gitu. Karena keinginan Tuhan kita semua itu benar-benar mengalami sebuah kesembuhan keilahian. Keinginan Tuhan bahwa kita di dalam menjalani kehidupan sampai titik napas terakhir dan kita mati 3 hari kemudian kita bangkit. Tuhan mau kita hidup sebagai orang merdeka. Dan yang terakhir, maunya Tuhan, saya dan saudara itu jadi ahli waris. Duduk semeja hidangan dari pemahaman Alkitab, memimpin bersama dengan Tuhan Yesus, menjadi permaisurinya Tuhan Yesus. Amin. Dan betapa asiknya kalau kita bisa mengalami 3 hal itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan harusnya sekali lagi saya katakan, kita harus mengalami. Kenapa kita tidak mengalami? Jawabannya karena banyak orang yang menolak. Banyak orang yang tidak mau. Betul-betul ini tidak mau. Contoh aja ya toh. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi seberapa saudara percaya dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, padahal Alkitab itu iya dan amin. Seberapa saudara memahami, seberapa saudara mengerti apa yang menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita buka firman Tuhan tentang kesembuhan ilahi. Saya ambilkan Yeremia pasal 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Itu loh kemauannya Tuhan, itu loh keinginan dari Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Yeremia, yang diberikan oleh Yeremia untuk disampaikan kepada semua umat manusia. Keinginan dari Tuhan Yesus, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Loh, kalau Tuhan yang mendatangkan, bisa salah enggak kira-kira ya? Kok ternyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu banyak yang salah, banyak yang keliru, dan betul-betul salah, betul-betul keliru. Kenapa kok seolah-olah Yesus itu tidak bisa memproteksi kita ya, baik melalui firman-Nya, baik melalui Roh Kudus-Nya. Loh, padahal firman melalui Yeremia ini mengatakan kepada kita sesungguhnya. Kalau sesungguhnya itu tidak ada yang abal-abal, tidak ada yang palsu. Kemauan Tuhan, keinginan Tuhan supaya saya dan saudara itu betul-betul mengalami sebuah kesembuhan dan kesehatan yang prima. Itu. Bahkan sampai segala berkat yang Tuhan inginkan itu menjadi bagian hidup saya dan saudara.
Dan ternyata saat saya menjalani di dalam Tuhan dan saya berkata, iya Yesus aku mau, iya Tuhan aku mau. Dan saya betul-betul mengalami sebuah kesehatan yang super prima. Sekalipun suara saya ini Farao. Karena orang sakit itu sebetulnya tubuhnya rusak. Betul enggak tubuhnya rusak? Jantung koroner yang rusak apanya? Saluran ke jantungnya rusak. Tersumbat. Itu. Orang yang cuci-cuci darah, yang rusak apanya? Ginjalnya rusak. Harusnya dia bisa mencuci darah dalam 1 hari. Gitu. Berapa kali cuci saya nggak tahu. Ya kan? Dia nggak bisa nyuci. Sehingga darahnya kotor. Begitu darahnya kotor, itu seluruh badan sakitnya minta ampun, kayak ditusuk-tusuk jarum semua. Itu penderitaan orang yang gagal ginjal. Karena adik saya pun gagal ginjal sampai dioperasi di Guangzhou. Dan apapun pemahamannya di dalam kitab Injil mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu saya berusaha semaksimal mungkin, belajar semaksimal mungkin supaya saya praktekkan, saya lakukan. Saya benar mau sebelum berdoa saya bilang, kalau berdoa jangan kayak orang munafik. Berdoa di altar. Loh, itu orang munafik loh berdoa di altar itu. Berdoa di jalan, berdoa di tikungan, berdoa di mana? Loh, kalau bicara berdoa. Tapi sering kali kita paling suka kalau kita berdoa disaksikan orang banyak. Dilihat oleh orang banyak. Seberapa sih pantun syair kita dalam doa? Seberapa sih muatan dari kata-kata peribahasa kiasan dari doa kita? Sehingga kelihatannya wih hebat itu kok Bibi. Doanya penuh dengan syair, penuh dengan pantun, penuh dengan kata-kata motivasi, dorongan. Padahal firman Tuhan mengatakan dalam soal doa aja, dia bilang gitu, masuk kamar, sembunyi, supaya Tuhan dengar, supaya Tuhan lihat, supaya Tuhan tahu. Lu orang yang percaya itu melakukan itu. Bukti saya percaya, saya melakukan itu. Dalam hal berpuasa saya kasih contoh. Puasanya orang Kristen itu puasa paling jelek, puasa paling abal-abal, puasa paling bohong. Padahal Alkitabnya enggak bohong loh. Esther minimal yang diajarkan soal puasa 3 hari 3 malam. Ya kan? Daniel puasanya 21 hari. Musa, Daud, Paulus puasanya itu 40 hari. Kalau orang Kristen gimana? Jam 5 mulai, jam 2 ditutup. Katanya puasa. Katanya puasa. Loh. Sedangkan waktu saya belum terima Tuhan Yesus, saya dipocong aja. Itu 2 kali 24 jam. Dipocong itu. Ya. Elia itu diperintahkan Tuhan puasa 40 hari sambil berjalan. Tapi sebelumnya dikasih gizi, dikasih vitamin, makanan daging melalui burung gagak. Itu Elia. Itu. Habis itu di dalam perjalanan disebutkan dia berpuasa 40 hari 40 malam tanpa tidur, tanpa makan, dia berjalan terus sampai ketemu janda Sarfat. Wow. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan itu semua iya dan amin. Tinggal tergantung saya dan saudara mau menerima atau tidak. Kalau sudah mau terima, jangan pakai perasaan lagi. Jangan pakai logika. Jangan pakai pikiran saudara. Karena pikiran kita terbatas. Tapi kita sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Amin. Amin. Lanjut soal kesembuhan ilahi. Ya. Di dalam Maleakhi 4:2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran
dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas kandang. Wow. Pemahaman pengertian firman Tuhan yang dari Allah diberikan kepada Maleakhi untuk disampaikan kepada semua manusia pada zaman itu. Karena ini bicara tentang Maleakhi. Dan zaman sekarang yang mendengarkan adalah saya dan saudara. Amin. Amin. Gitu loh. Caranya gimana? Supaya saudara mengalami kesembuhan. Bahkan menjadi penyakit itu jadi sembuh, bahkan menjadi sukacita. Kayak lembu lepas katanya. Orang lepas dalam kurungan, orang lepas dalam tekanan, orang lepas dalam sakit penyakit, terlepas betul-betul sembuh. Bukan pura-pura sembuh. Badan rusak, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kita itu sebenarnya bukan sakit, saya bilang makanya rusak. Orang stroke itu sarafnya di sini rusak. Ya, caranya gimana mengalami kesembuhan yang sungguh-sungguh diberikan oleh Tuhan? Yang tadi nomor satu hanya takut aja. Takut akan nama Yesus. Jangan dibuat pakai sembarangan. Jangan seenaknya. Jadikan dia nama, sebuah nama yang betul-betul menjadikan kita hebat, dahsyat, dan luar biasa. Itu. Dan betul-betul menjadi pujian kita. Betul-betul menjadi hormat kita hanya kepada dia. Yang kedua, kesembuhan ilahi. Kita masih bicarakan kesembuhan ilahi. Yang kedua, simple. Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Loh, kunci utamanya itu bukan ada di saling mendoakannya, tapi ngakulah dosa. Ngerti oleh kamu itu wis salah. Sadaro, ojo sombong. Itu. Sudah badannya rusak masih sombong. Di sini dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ngaku bisa apa? Sampai Yesus. Jangan ngaku sama Bibi sama Pak Edi percuma. Ngaku sama Yesus. Tuhan, aku sudah salah Tuhan. Aku tidak menjaga tubuhmu, baitmu ini loh Tuhan. Sehingga baitmu sekarang rusak Tuhan. Salurannya sumpet. Lek sumpet di otak salurannya orang bisa stroke. Ya kan? Salurannya lek ada sing sumpet di belakang atau di somsom di tulang belakang, orang bisa gini jalannya. Ya, bahkan ada yang lumpuh. Rusak. Lo lek rusak suruh manusia dandanin mana bisa. Wong sing bikin sing ngrajut Tuhan. Kita percaya pemahaman sejak dalam kandungan dirajut oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Dan programnya program surga otomatis. Hanya sel sperma ketemu indung telur, langsung bisa keluar hidung, keluar mulut, keluar telinga, keluar alis, matanya pun ada yang bulat, ada yang kecil. Loh, kok masih tidak paham ya? Kok masih tidak ngerti-ngerti? Saya bingung juga. Gitu loh. Amin. Mau ngaku dosa sama Tuhan? Tidak ada kata terlambat. Ngaku ambek Tuhan. Aku wis salah Tuhan. Karena hukum agung aku tidak jalankan. Hukum agung itu cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Titik. Dengan segenap jiwamu. Titik. Dengan segenap akal budimu. Titik. Hukum yang pertama dan terutama. Hukum bagi manusia yang mau benar-benar manusia yang hidup di dalam Tuhan. Setelah itu cintailah sesamamu manusia tanpa pilih kasih. Yang ketiga, dipercepat. Yeremia 17:14. Akhirnya kita harus bisa seperti ini loh. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah pujianku. Betulkah bahwa Tuhan itu pujian kita? Bukan budak kita, bukan pesuruh kita. Tapi yang ada Kristus dalam dirinya, yang mau menerima keselamatan Tuhan, beda pasti. Beda jauh sekali. Apa yang tertulis dalam firman itu menjadi bagiannya. Ya. Jadi sampai seperti ini, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh.
Sudahkah saudara begitu? Saya kalau sakit cuma ngomong begitu. Ya. Dan buktinya sembuh. Kalau ingin mengalami, ingin membuktikan bahwa Yesus itu dahsyat, Yesus benar mengasihi saudara, Yesus benar menyayangi saudara, Yesus benar menjaga saudara. Amin. Sampai saudara bilang, aku berdoa, aku sembuh, dan saudara sembuh. Karena Tuhan sudah kerja, bahkan darahnya buat saudara, salibnya buat saudara, bilur-bilurnya buat saudara, hidupnya buat saudara. Kok saudara masih todong terus? Waduh, sudah semuanya. Yesus ngomong, aku semua tak kena kon bi. Lu njaluk apa maneh wis kabeh tak kena kon. Loh. Paham? Bisa ngerti? Ya, harusnya kalau Aaron enggak perlu tumpang tangan lagi, sudah. Begitu paham, mengerti, maka kesembuhan ilahi jadi terjadi. Yang kedua bicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu datangnya dari Yesus. Kemerdekaan itu lebih daripada kesembuhan. Itu loh. Marilah yang letih lesu beban berat datang kepadaku, aku hanya memberikan kelegaan legotok. Ya wis lega ya wis. Lek wis kumat maneh ya sak karepmu. Wong wis kumat maneh. Tapi belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu mengalami ketenangan. Orang yang merdeka itu tenang. Diolok-olok orang cuma guyu tok, ditipu orang cuma tipu tok. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Roma 7:18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Gitu. Siapa yang merdekakan? Yuk kita lihat. Saya punya firmannya juga. Saya enggak hafal, enggak kayak Pak Edi. Korintus 3:17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pahami, dengar baik-baik, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau di dalam dirimu ada Roh Kudus, ada rohnya Allah, maka hidupmu merdeka. Enggak bisa, enggak itu. Otomatis. Karena yang bisa begini, itu Roh Kudus, bukan saya. Ya. Maka saya enggak cari job pelayanan. Saya hanya dengar, Tuhan mau kemana Tuhan? Apa yang disuruh Tuhan? Oh ya. Sementara jalan pagi ada orang di kursi roda, kalau Tuhan suruh saya langsung jamaah. Bu, mau disembuhkan enggak Bu? Oh mau Pak. Tapi Bu harus percaya Tuhan Yesus. Oh iya Pak, mau Pak. Bangkit Bu, bangkit Bu, berdiri Bu. Pegang kursi rodanya, tonton Bu, pulang Bu. Sudah, saya langsung tinggal lari sudah. Di kemuliaan bagi Tuhan. Loh, gak ada yang mustahil kok dalam Tuhan kok. Iya kan? Gitu loh. Ya, ini saya bicara tentang kemerdekaan. Ya, Yohanes 7:38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air-air kehidupan. Gitu. Amin. Yohanes 8:36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Wow. Ternyata yang bisa memberikan kemerdekaan saya dan saudara itu Yesus. Jika anak benar-benar memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Tapi lah Yesus tidak memerdekakan kamu, mbok uang kamu segudang lagi wis. Mbok gangdau kamu ada 12 pabrik sudah. Ya. Ini Pak Kairul besok lusa diundang orang Jakarta. Ya toh, anaknya kena kanker umur 12 tahun. Konglomerat Jakarta, enggak usah sebutkan namanya. Pak, gaya apa duitku? Penerusku ndak ono, anakku wis kena kanker stadium 4. Mau mengalami itu? Ya. Halo. Sekalipun dia jaya, dia sukses dalam usahanya, apakah merdeka dalam keluarganya? Ada damai kalau sudah begitu? Ada sukacita? Ada kebahagiaan? Tidak ada. Amin. Amin. Yuk kita buka lagi Alkitabnya. Ya. Roma 6:18 tadi sudah saya sebut juga, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Karena kemerdekaan kita itu dari dosa. Dosa itu apa sih? Tahu dosa enggak? Apa dosa?
Ayo, apa dosa? Dosa itu karena tidak taat sama Yesus, titik. Tidak ada yang lain. Begitu kita tidak taat sama firman, kita dosa. Ya, dilarang berzina, kita berzina, dosa. Dilarang mencuri, kita mencuri, dosa. Dilarang makan buah pengetahuan baik dan buruk, dimakan, dosa. Itu aja. So bilang percaya sama aku, saudara tidak percaya, saudara berdosa. Beriman kepada aku, beriman sebiji sawi, saudara tidak beriman, saudara berdosa. Upah dosa maut, upah dosa sakit penyakit, yang bikin rusak tubuhmu karena kamu berdosa. Gitu, simple. Di dalam Tuhan tidak ada yang sulit. Makanya kalau kita memahami, kita mengerti, dan akhirnya kita buang dosa. Cara buang dosa gimana? Taat. Sudahlah. Taat kepada siapa? Jangan kepada Bibi, jangan kepada Pak Edi. Taat kepada Yesus. Bibi gampang error, Bibi gampang ngamuk, Bibi gampang sombong, Bibi gampang mencuri kemuliaan Tuhan, tapi Yesus tidak akan. Amin. Amin. Gitu loh. Ini. Lanjut lagi ya. Bicara tentang kemerdekaan. Ini Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Ketaatan kita diwujudkan dalam sebuah kasih. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, seperti kasih Bapa tanpa embel-embel. Ya toh? Orang yang kasihnya datangnya dari Roh Kudus. 9 buah roh, yang pertama itu adalah kasih. Kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, kasihmu pasti murni, tidak bisa disakiti orang. Lanjut lagi ya, yuk kita buka dalam Galatia 5:1. Ini banyak. 1 Petrus 2:16 juga mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka yang bukan seperti mereka menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetaplah hidup sebagai hamba Allah. Dan begitu kita dikasih warning, kita dikasih pengingatan, terus apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan itu jelas, hiduplah sebagai hamba Allah, sebagai anak Allah, sebagai murid Allah. Itu loh. Ya, untuk bisa supaya kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Memang hidupmu kelihatannya, tapi kamu tidak pernah tahu kok kapan sakit, kapan kamu mati. Tidak pernah tahu kamu. Lu lek milik kamu, asetnya kamu, uang itu loh milik saya mau pakai untuk apa kan terserah saya. Iya kan? Kalau punya saya. Betul enggak? Lu lek hidup itu milik kamu, kamu yang menentukan. Tapi bisa enggak kamu menentukan hidup yang menghidupi? Enggak bisa. Amin. Ya, tanya gitu. Ini penting, sangat penting bagi kita. Ya. Galatia pasal 5 ayat 1-2. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kembali lagi kita di flashback, diingatkan lagi bahwa yang bisa memerdekakan saya dan saudara itu hanya Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada nama lain, tidak ada Allah lain, tidak ada. Gitu. Ya, karena itu berdirilah teguh, jangan kamu lagi dikenakan perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kembali lagi Galatia 1. Oh, ini Galatia 1 saya loncat 13 sih. Yang 1 juga sampai 2-3 itu pemahaman tentang supaya kita tidak mempersalahkan kemerdekaan. Ini punya konten saya 1, saya loncat sampai 13 supaya tidak terlalu lama menjelaskan kepada saudara. Amin. Amin. Kalau kita sudah benar-benar merdeka, baru saya dan saudara itu berhak mewarisi kerajaan surga. Ya toh? Yakobus pasal 2 ayat 5, dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, terakhir ini. Bukan Allah yang memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Halo, lu soge itu karena Tuhan. Lu punya pabrik itu karena Tuhan. Tadi dikatakan kerajaan surga, dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukan
Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Loh, kita itu miskin loh. Ya, Mas, ya kamu punya uang simpanan 1 triliun itu kamu miskin loh. Ya, lo lek mati terus ke neraka bikin apa duitmu? Kamu punya uang berapa sih bisa beli surga? Saya mau tanya. Ayo, kamu punya uang berapa bisa beli surga? Itu punya uang berapa? Kamu punya jabatan apa? Sehingga bisa gantikan jabatan di surga itu uang apa? Jabatan apa? Presiden. Ya kan? Marilah kita jangan bodoh lah jadi orang Kristen. Rugi sendiri. Justru kalau kita berkelimpahan cepat salurkan. Warisan surga kemarin waktu di acara RW sudah saya hitungkan itu. Emas sak dunia digali, nikel sak dunia digali. Itu. Tambang-tambang sak dunia digali. Tukar lantainya surga lo ndak dapat, cuma lantainya tok lo ndak dapat. Betul apa betul? Betul apa betul? Kok cuma kaya di dunia sombongi masalah. Seolah-olah semua bisa dibeli, sedangkan sakit aja ndak bisa disembuhkan. Nggak bisa. Tubuh kalau rusak, kalau nggak datang sama Tuhan Yesus, tidak bisa disembuhkan. Amin. Amin. Mau kesembuhan ilahi? Mau kemerdekaan? Mau warisan surga? Kerjakan. Taat dan patuh kepada Tuhan Yesus, taat dan patuh kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Saat ku tak melihat jalanmu, dan selanjutnya saya serahkan Pak Edi. Pengharapanku hanya Ya, padamu. tunggu dulu ya, kita sebentar. Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi tentang firman Tuhan ini luar biasa ya malam hari ini. Ada 2 hal, ya saya hanya bicara satu hal saja tentang kesembuhan itu ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang sakit? Kenapa kok orang itu menjadi sakit? Ya, ada 3 hal yang membuat orang itu sakit ya. Kita lihat yang Mazmur 117 Mazmur 107 ayat 17. Mazmur 107 ayat 17. Ada 3 hal membuat orang itu sakit ya. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Jadi orang sakit itu yang pertama karena kesalahan mereka sendiri. Sudah tahu darah tinggi masih sikat itu daging-daging ya. Salah siapa itu? Sudah tahu kencing manis, sikat sing manis-manis. Salah siapa? Salah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sakit karena apa? Karena dosa. Tadi yang dikatakan Pak Bimbi itu karena dosa. Ya, selalu melakukan kesalahan-kesalahan, tidak taat. Ya, makanya ada satu firman yang saya dapatkan, wah ini luar biasa firman ini. Karena Tuhan selalu ya mengasumsikan, mensimboliskan itu penyakit itu dengan dosa. Ya, selalu penyakit itu dosa. Karena seorang ibu, dosamu sudah diampuni, pergilah dengan sembuhlah dari sakitmu. Karena dosamu sudah diampuni. Selalu Tuhan itu mengasumsikan, simboliskan itu dosa itu dengan penyakit itu dengan dosa. Nah, saya dapat satu ayat ini luar biasa. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah beribadah kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup padanya. Itu yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ini penting. Ya, tadi saya katakan bahwa selalu penyakit itu Tuhan langsungkan dengan dosa. Nah, ada dosa, ada penyakit
yang tidak mendatangkan maut. Dan untuk itu aku berkata, cukup apa? Berdoa saja, aku akan sembuh. Tapi ada penyakit, penyakit dosa, penyakit yang tidak yang mendatangkan maut. Dan untuk itu aku berkata, tidak cukup berdoa. Harus apa? Bertobat. Amin. Ya, harus bertobat. Tidak cukup berdoa. Kalau kamu sakitnya tidak mendatangkan maut, cukup kamu berdoa. Dan engkau akan hidup, engkau akan sembuh. Tapi ada saat penyakit yang mendatangkan maut. Dan untuk itu, aku tidak berkata kamu itu berdoa, tidak cukup berdoa. Harus bertobat. Bertobat. Ini penting Bapak Ibu. Makanya ini saya punya keponakan. Dia mengalami baru tadi masuk di rumah sakit Malala yang Manado. Dia ini sudah berbulan-bulan sakitnya parah. Ya, saya bilang kamu bertobat. Saya sudah doakan, sudah mulai sembuh, masih melakukan kesalahan lagi. Loh, kamu masih dalam keadaan ini, masih buat dosa lagi, kamu gimana? Tambah parah, tiba-tiba kumat lagi. Dan ternyata waktu hasil endoskopi, itu di saluran pencernaan ada kebuntuan. Dan itu kameranya mereka tidak bisa lihat apa itu. Makanya hari Selasa mau di endoskopi lagi, itu tumor atau bukan. Dia malah kesakitan yang luar biasa. Padahal dia sudah mulai sembuh, tapi masih buat laku hal yang tidak benar lagi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, kalau ada penyakit yang mendatangkan maut, Tuhan bukan tidak cukup kamu berdoa, harus bertobat. Dan yang terakhir, kenapa penyakit itu Tuhan izinkan terjadi? Yang pertama karena kesalahan, karena salah sendiri. Yang kedua karena dosa. Yang ketiga Yohanes 11 ayat 4. Yohanes 11 ayat 4. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi Tuhan izinkan penyakit itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman, meteraikan setiap firman-Mu bagi kami, ya Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami selalu Tuhan melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami dimerdekakan dan kami disembuhkan oleh Tuhan. Berkati Pak Bimbi yang sudah menjadi salun berkat kami malam hari ini, tambahkan hikmat, marifat, kuasa, urapan kudus Tuhan, di mana Tuhan utus dia boleh jadi berkat bagi banyak bangsa, banyak suku bangsa, banyak umat Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Bukan dia berkata-kata, tapi Roh Kudus yang berkata oleh dia. Hikmat dan Roh Kudus tambah oleh dia, dan berkati juga keluarganya yang ada di Manado, berkati usaha bisnis mereka yang banyak menopang juga pelayanan Elroy, memberkati Tuhan. Berkat dari utara sampai timur barat tercurah usaha bisnis mereka. Pelayanan juga di Manado diberkati, Elroy di Manado diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji Tuhan kau selamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan puji nama Tuhan. Kita berikan persembahan kita yang kedua bagi Tuhan. Kita percaya bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil, amin. Sebab Allah kita Allah yang sanggup. Mari kita berikan persembahan kita bagi Tuhan. Tak pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Kalau katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Mari sama-sama katakan Allah
kasih bersama Bapak Ibu. Ya, pengumuman kita minggu depan kita akan dilayani oleh anak dari anak mantu Pak Chandra yang punya Pondok Chandra ini ya. Ya, kita akan dilayani oleh Bapak Hiu ya. Ternyata dia sudah jadi pendeta ya. Jadi minggu depan kita sama-sama beribadah ya, dengan juga tim musik bersama juga, kalau tidak salah WL-nya nanti Mira mungkin ya, dari Betani dulu ya. Oke, Bapak Ibu, dan puji Tuhan ya, ada terima kasih kepada Ibu Meti, ada Ibu Meti ya, puji Tuhan ya. Ya, Ibu Meti kok bisa ngerti loh. Kita ini enggak ada mobil hari ini karena dipakai Pak Bibi. Tahu dia kok sewa angkot untuk jemput jemaat. Wah, ya, Tuhan memberkati ya. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Untuk jemput jemaat ya. Oke ya, kita akan tutup ibadah. Mari kita beri sama-sama. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Kami bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, oleh kasih dan anugerah kemurahan Tuhan saja sepanjang ibadah ini Tuhan sudah memberkati. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Biar setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap firman Tuhan, kesaksian dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, apapun pergumulan mereka. Tuhan yang memberkati, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apa saja Tuhan sudah berikan jalan keluar. Yang imannya lemah Tuhan sudah bangkitkan iman mereka. Yang semangatnya padam sudah Tuhan bangunkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang sedang bekerja, berbisnis Tuhan buat mereka berhasil. Dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan, dijauhkan. Buat mereka berhasil, mereka menjadi kepala bukan ekor yang bukan turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang kebutuhan jemaat Tuhan cukupkan. Berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak jemaat juga yang sekolah, kuliah. Buat mereka berhasil Tuhan.
akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, dan semangat belajar tambahkan bagi mereka, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sudah sediakan bagi mereka boleh dapatkan di dalam nama Yesus. Perlindungan atas kami semua umat Jemaat dimanapun berada. Program-program PDL Roy itu memberkati, baik doa pagi dari Senin sampai Sabtu, juga ibadah doa puasa setiap Senin, dan juga ibadah Zoom meeting pada Rabu malam, ibadah tatap muka YouTube setiap Kamis yang disiarkan pada hari Minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ada program kami untuk PDL Roy untuk ke Holy Land, juga Tuhan yang campur tangan semuanya. Terima kasih semua mereka-mereka yang Tuhan sejadikan saluran berkat untuk menopang pelayanan PDL Roy. Kembalikan berkat mereka berlipat-lipat ganda. Terpuji Tuhan keselamanya. Hari Sabtu ada ibadah pelayanan di Jember. Tuhan yang sertai kami hamba-hamba yang melayani. Pergi dan pulang sertai kuasa urapan untuk menyertai kami, sehingga kami menjadi berkat. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Tim musik Tuhan memberkati mereka. Pakai bagian yang lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebelum jemaatmu pulang, Tuhan sudah menjadikan berkat makanan dan minuman. Dan sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan dengan firman Tuhan, urapi dengan kuasa urapan dan kudusan. Beri kami kuasa untuk menikmati. Dalamnya kekuatan yang baru, tenaga yang baru, kesehatan dan Tuhan yang luar bisa melimpah. Kami pakai untuk melayani Tuhan yang sudah membawa berkat makanan ini kembali kali lipat ganda. Setelah itu jemaat Tuhan akan kembali rumah masing-masing, serta lindungi tuntun tiba dengan selamat di rumah masing-masing, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan angkat tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, dan sukacita damai sejahtera, persekutuan, penghiburan, kuasa urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.